Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Evrilia, jurusan Ekonomi Syariah, kelas 2I dengan NIM 50119039, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menjawab UTS yang diberikan oleh Bapak Z Haryanto, SH.MH, untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa, dan jelaskan. Manajemen menurut saya adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Manajemen dapat dilakukan melalui kegiatan orang lain karena manajemen tidak dapat berjalan hanya seorang diri, sehingga melibatkan orang lain dengan adanya koordinasi antar pelaku manajemen. Adapun fungsi manajemen, yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Proses digunakan untuk menentukan tujuan dari perusahaan atau organisasi dalam bentuk visi dan misi untuk jangka panjang ataupun jangka pendek, dan juga strategi-strategi yang harus dijalani juga harus sudah ditentukan dari awal. Untuk itu dalam pelaksanaannya akan lebih mudah untuk meraih tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu organizing atau organisasi. Fungsinya untuk mengatur atau mengorganisasi orang-orang yang berada dalam organisasi atau perusahaan tersebut agar bisa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan maksimal. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, yaitu upaya untuk membuat anggota mau dan berusaha bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Disinilah fungsi manajer berperan sangat penting. Controlling menjadi fungsi manajemen yang terakhir. Pengendalian di sini berperan untuk melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Kita masuk kepada yaitu apa manfaat mempelajari manajemen bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu agar mahasiswa lebih disiplin dalam memanage waktu. Yang kedua, mengajarkan mahasiswa menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, membantu mahasiswa dalam membuat strategi yang lebih baik. Yang keempat, menambah wawasan dalam manajemen. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Top manajemen yaitu mengatur arah dan visi perusahaan serta kebijakan-kebijakan terkait pengambilan keputusan. Perencanaan strategi adalah proses pemilihan strategi, tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, dan program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Adapun proses perencanaan strategi, yang pertama yaitu penetapan misi dan tujuan, yang kedua pengembangan profil perusahaan, yang ketiga analisa lingkungan, yang keempat analisa internal, yang kelima mengidentifikasi kesempatan dan ancaman strategi, yang keenam pembuatan keputusan, yang ketujuh pengembangan strategi, yang kelapan implementasi strategi pemasaran, yang kesembilan peninjauan kembali dan evaluasi. Adapun low management yaitu bertugas dalam perencanaan, pengawasan operasi, dan pengambilan keputusan. Pusat pembahasannya mengenai masalah-masalah pengoperasian. Pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum, yaitu dalam sebuah organisasi tentu peran manajer di dalam diperlukan. Bayangkan jika di dalam suatu perusahaan tidak memiliki manajer, maka dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut karena proses manajemen dalam perusahaan tersebut tidak berjalan. Walaupun sumber daya, alat, dan infrastruktur lengkap, namun apabila tidak ada yang mengatur, maka hal itu tidak akan ada artinya.
Oleh karena itu, peran manajer sangat penting. Seorang manajer harus mampu untuk mengatasi masalah dan mampu untuk meramal kejadian yang akan terjadi bila sebuah keputusan diambil. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengemaskan usaha di masa pandemi COVID saat ini? Penyebaran COVID-19 yang cepat memang merubah interaksi antar pembisnis dan pelanggan. Bayangkan kebanyakan bisnis mulai merasa lonjakan penurunan penjualan yang drastis atau tidak memiliki pelanggan sama sekali, karena pelanggan sudah beraktivitas dan bekerja di rumah mereka masing-masing. Langkah-langkah dan strategi yang harus diambil seorang manajer menurut saya yaitu yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah kondisi saat ini, masyarakat dihimbau untuk mengurangi tatap muka dan keluar rumah. Maka dari itu, sebuah perusahaan harus bisa menggunakan media sosial sebagai media promosi. Yang kedua, evaluasi usaha. Manajer harus bisa mengurangi biaya produksi karena menurunnya permintaan pasar. Yang ketiga yaitu mengganti pola usaha. Manajer harus mengendalikan perusahaan agar tetap stabil dengan mengalihkan usaha. Perusahaan harus bisa melihat tren dan permintaan pasar saat ini. Jika dilihat lebih dalam lagi, sepertinya sekarang masyarakat lebih memilih untuk membeli masker. Maka di situ seorang manajer mungkin bisa merubah pola usahanya ke penjualan masker, karena pandemi COVID-19 saat ini masyarakat mungkin lebih membutuhkan masker, tapi bukan masker yang sekali pakai. Mungkin lebih baik perusahaan membuat masker yang bisa dipakai untuk berulang kali dari bahan kain agar bisa dicuci dan dipakai berulang-ulang kali. Mungkin sekian hasil UTS yang dapat saya jawab. Jika kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.